بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Satu lagi. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 54, kalau bisa sering dibaca nih. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wah, kita nggak mempan ditipu daya, ya, dijahati ini nggak mempan. Kenapa? Wallahu khairul makirin. Allah yang terbaik dalam hal tipu daya. Gitu. Wa makarallah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dibahas ini berzikir, nggak mempan disantet kayak ini. Allah alam bisawab, ya. Karena Allah khairul makirin, Allah terbaik dalam membuat tipu daya. Iya. Sampai mereka membuat makar. Makarnya apa, Bu? Ingin membunuh Nabi Isa. Kita langsung masuk ayat 55. Iz qalallahu, ingatlah ketika qalallahu, Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni sungguh aku, mutawaffika, mengambilmu, di sini jasad dan ruh, ya, warafi'uka, dan mengangkatmu, ilayya, kepadaku. Masih ingat kisahnya? Nabi Isa dicari sama orang kafir, termasuk rajanya itu. Mau diapain, Bu? Mau dibunuh. Lantas ada satu orang yang membelot. Apa Bang Udin membelot? Khianat. Ngasih tahu. Singkat cerita, kemudian sampailah tuh orang kafir di situ, di tempat itu, atas pemberitahuan orang yang membelot tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya, jasad dan ruhnya kemana, Bu? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbunuh siapa? Nah, nanti saya jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 157 itu jelas sekali, ya.
wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, atas perkataan mereka yang mengatakan inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam, saya telah membunuh Isa ibnu Maryam, begitu ngomongnya. An-Nisa ayat 157. Lantas dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma qataluhu, tidaklah mereka membunuhnya, wa ma salabuhu, dan tidak pula mereka mensalibnya. Siapa yang dibunuh, yang disalib? Walakin subbihalahum, akan tetapi yang ia bunuh adalah yang diserupakan. Subbihalahum, diserupakan. Tadi diserupai apa sih? Disamakan, mirip. Itu yang dibunuh. Siapa itu? Yang ngasih tahu cerita itu. Ustaz Baroto paham nih sejarahnya gimana, aslinya gimana. Yang dibunuh itu bukan Nabi Isa alaihissalam, dan bukan yang disalib itu Nabi Isa, akan tetapi syubbihalahum. Apa Pak Haji? Diserupai ya, bukan serupakan ya, diserupai. Bagi mereka mirip seperti Nabi Isa. Allah alam bisawab. Ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fi, mereka juga ragu-ragu, bener enggak ya yang dibunuh itu Isa, begitu. Kata Allah ini di sini An-Nisa 157, wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkim minhu, ragu-ragu. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'azan, dia menduga saja, menduga kalau Isa yang dibunuh. Lantas Allah melanjutkan ayatnya, wa ma qataluhu yakina, mereka nggak yakin kalau yang dibunuh itu Isa, gitu. Allah lantas menjawab, barrafa'ahullahu ilaih, Allah mengangkatnya kepadanya. Jadi nggak ada itu Nabi Isa disalib, dibunuh, nggak ada itu. Dalam Islam itu nggak ada, bukan Nabi Isa alaihissalam, bukan Al-Masih Isa bin Maryam. Allah alam bisawab. Wa mutahhiruka, dan mensucikanmu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Allah angkat tuh Nabi Isa. Ya. Di sini banyak perbedaan pendapat nih. Sebelum diangkat sudah diwafatkan, ada yang begitu. Ada lagi pendapat beliau masih hidup, diangkat oleh Allah, begitu. Allah alam ya, namanya pendapatnya. Kita serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan alladzina tabauka, orang-orang yang mengikutimu, faqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang ingkar. Kapan? Ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Summa ilayya, kemudian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, marji'ukum, tempat kembali kalian semua. Mau kemana kamu? Kamu bakal kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ahkumu bainakum, lalu aku memutuskan bainakum, di antara kalian, fima kuntum, terhadap apa yang kalian fihi takhtalifun, yang kalian perselisihkan. Itu manusia itu ribut selisilah ini itu, nanti Allah yang memutuskan. Itu. Siapa yang benar, siapa yang salah, Allah Subhanahu wa taala yang punya hak. Ya. Lanjut. Fa ammal ladzina kafaru, lalu adapun orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'adzibuhum, maka akan aku siksa mereka, azaban syadida, dengan siksaan yang amat keras. Di mana? Fid dunya wal akhirah, di dunianya disiksa,
di akhiratnya juga nanti disiksa oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Ingkar, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min nasirin, dan tiada lahum bagi mereka min nasirin, seorang pun dari para penolong. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman dan beramal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ammal ladzina amanu, dan adapun alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka mengerjakan kebajikan-kebajikan. Jangan sekedar beriman kepada Allah saja, buktikan keimanannya itu dengan amilus solihat. Aku beriman kepada Allah, maaf, nggak pernah sholat misalnya, gimana itu? Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau amanu biasanya digabungnya dengan amilus solihat, itu nyatu, itu satu paket. Amanu wa amilus solihat, fayuwaffihim, maka dia Allah akan memenuhi ujurahum, balasan pahala untuk mereka. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, dia tidak menyukai az-zalimin, orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah oleh Allah ogah, Allah melarang melakukan. Wallahu, dan Allah la yuhibbu az-zalimin, Allah tidak suka, tidak menyukai az-zalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Makanya jelas dalam surah Fatihah kita sering baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang zalim ya Allah. Siapa? Orang kafir, orang musyrik. Ghairil maghdubi, jalannya orang yang dibenci. Siapa? Munafik. Aku beriman mulutnya tapi hatinya kafir. Jangan sampai kita ditujuki ke jalannya orang-orang munafik, orang-orang yang zalim. Makanya Fatihah tiap hari dibaca berapa kali tuh Pak Nasrul? Sehari berapa kali dibaca itu doa itu? 17 kali, belum sunnahnya. Coba, saking luar biasanya suratul Fatihah itu. Makanya diusahakan, saya sering ingetin kemarin Bang Udin, di saat sholat membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, sadar, jangan lalai, minta tuh sadar, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 17 kali, belum sholat duhanya, belum sholat tahajudnya ya Pak Nasrul. Insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang setan itu, iblis itu pas membaca ihdinas siratal mustaqim, kita dilalaiin tuh. Hatinya disimpangkan tuh. Coba Anda lihat. Makanya diusahakan perbanyaklah baca surat An-Nas, Al-Falaq dan An-Nas, dan baca doa itu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Kita manusia secara alami enggak bisa melawan iblis yang profesional. Harus minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya turunlah surat An-Nas. Manusia itu lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu, al-insan itu dhaif, lemah kamu, gitu kata Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah ajarkan doa-doa itu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Itu Quran tuh ngajarin doa itu. Hamazatis syayatin, syayatin lagi pakainya, setan-setan. Setannya banyak. A'udzubika rabbi ayahdurun, baca tuh. Dirutinkan. Kita manusia lemah. Ustaz Warnoto ibadah yang keren belum tentu melawan iblis mampu. Makanya Anas, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was-was. Kemudian salat Allahu Akbar, baca Fatihah pas ihdinas lu lalai. Mulutnya kemana, hatinya kemana Bang Udin? Fokus Bang Udin. Kalau pas ihdinas siratal mustaqim, hati sama mulut nyatu tuh. Hayati di situ. Ucapin di hatinya selesai, ya Allah, anak keturunan kami juga ya Allah. Begitu, tambahin tuh kalau bisa. Allah alam biswaf. Terus zalika najluhu, demikianlah najluhu kami membacakannya alaika padamu minal ayat, dari ayat-ayat, wa zikril hakim, dan peringatan yang penuh hikmah. Al-Qur'anul Karim, baca ya. Luar biasa. Saya nggak bisa seperti Pak Haji nih. Sekarang saya berhenti habis subuh itu. Tapi Pak Haji saya lihat, ya Allah luar biasa Pak Haji. Kasih tahu ilmunya Pak Haji biar istiqomah baca Qur'annya. Kadang saya malas, ada rasa malas kadang gitu Pak Haji. Terakhir, inna masalah, sesungguhnya masalah Isa, perumpamaan Isa, indallah, di sisi Allah, kamasali Adam, seperti perumpamaan Adam. Panasrul, kalau Nabi Adam itu lahir tanpa ayah dan ibu. Nah, kalau Nabi Isa ada ibu, tanpa ayah. Itu kata Allah sama itu. Tanpa seorang ayah, Nabi Adam lebih hebat. Tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu, Nabi Isa tanpa ayah. Namun saya baca dalam tafsir, kenapa kalian anggap Isa itu Tuhan? Hebatan Nabi Adam itu tanpa ayah, tanpa ibu. Allah menyindir seperti itu. Tafsir itu ada yang menafsir seperti itu. Isa tanpa bapak, tanpa ayah. Kenapa dianggapnya Tuhan? Kok anggap sebagai Allah lah bahasa, sebagai bapak, diyakini sebagai Tuhan Bapa itu. Subhanallahiladzim. Khalaqahu, dia menciptakannya, bing turabin, dari tanah. Summa, kemudian qala lahu kun fayakun, sama kun fayakun. Nabi Adam pun kun fayakun, Nabi Isa pun kun fayakun. Masalah Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Sama itu. Lahirnya Nabi Isa kun fayakun. Abang Ibrahim bingung. Saya nggak pernah disentuh laki-laki, ya Allah. Masa iya mau punya anak? Kalau Allah berkehendak, pasti terjadi. Kita hidup di dunia ini, kita ada di dunia ini bukan kehendak kita, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya pilihan. Pilihannya apa? Pilih hidup yang baik. Itu pilihan kita. Kita berada di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan pulang pun kehendak Allah juga. Tapi kita punya pilihan. Pilihannya apa? Hiduplah di dunia ini menjadi orang yang baik. Sudah gitu. Jangan nyakiti orang, jangan membenci orang, jangan hasut sama orang. Udah, jaga mulut dan hati kita. Kita ke dunia ini bersih tanpa dosa, diusahakan kita pulang dipanggil oleh Allah
atas kehendaknya bersih dan seperti bayi juga. Luar biasa kalau kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita datang ke dunia ini. Itu luar biasa, mudah-mudahan